Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our program by reciting Basmalah together. Hello everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine too, thanks. Oke, jadi materi grammar yang akan kita ulang kali ini itu tenses nomor 7, past perfect. Ada yang tahu fungsi past perfect? To-be-nya. Verbnya. Kenapa kok verb 3? Toles dulu malah lekas. Aduh. Anjir. Sabar. Oke. Sekarang yang akan kita bahas adalah tenses yang ketujuh, yakni past perfect. Past perfect adalah tenses yang berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau ketika ada aktivitas lain terjadi di masa lampau juga. Bisa Kiki? Bisa yang bayang Aki? Pokoknya tenses yang tempatnya di past, itu kejadiannya pasti di masa lalu. Contoh simple past. Simple past kita menceritakan kejadian di masa lalu. Kalau misalkan past continuous, di masa lalu tetap cuman di masa lalunya itu sedang kita lakukan. Kalau sekarang kita bukan bahas past continuous, tapi past perfect. Apa artinya perfect? Past. Past perfect. Sempurna dilakukan atau telah dilakukan. Berarti simpelnya kejadian yang telah dilakukan di masa lampau. Contoh, ketika ada keistimewaan terjadi. Contoh, saya kemarin pada pukul 3 sudah makan nasi ketika adik saya nangis. Tepak kol telok, ajo sing akan nasi lemare. Deki tanya kina. Ongkuan mon lo bisa nerang aki fungsina. Soron nerang aki biko. Kiring aki. Menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Entah lu mari cokok bektana. Are lo cokok nerang 5 menit. Aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya, simpelnya kayak kalian bilang cerita ke temennya. Kemarin saya sudah makan waktu pukul 3.
ketika adik saya nangis, anggap. Berarti tepak pokol telok, kegiatan makan yang kalian kerjakan itu sudah selesai. Tetap makannya di masa lampau. Makannya emang udah lewat. Cuman kegiatan makannya sudah selesai dikerjakan. Lain kalau misalkan pas kontinus. Kalau pas kontinus gini. Saya sedang makan nasi kemarin pada pukul 3 ketika adik saya nangis. Makannya itu sedang dilakukan di masa lampau. Tapi kalau yang ini telah. Berarti lalu ngakan boleh. Sing akan lemari tepat pukul telok. Ketika adik saya nangis. Ngerti? Intinya pas perfect itu kejadiannya, waktunya itu di masa lampau. Tapi tetap kegiatan yang dilakukan ini sudah selesai. Saya makan di masa lampau, makannya sudah selesai. Saya bermain bola, bermain bolanya kemarin pukul 3. Berarti sudah selesai yang main bola. Bukan tepat kalau main bola, kayak atlet tanje. Saya main bal, saya beri lemare. Ngerti kan aja? Rumusnya, cara bikin kalimat past perfect. Yang positif, subjek, head, verb, 3, sama objek. Head. To be head ini untuk ke subjek apa aja? Apa aja? Subjek berapa? Enggak, subjek saya bisa masuk ke to be. Kan berisi tunggal, berisi apa? Iam. Nama lainnya jamak. Subjek jamak. Coba boleh. Mare saya lagi suruh maju bingung. Subjek jamak. Apa sebutannya subjek jamak? Verb 3. Kenapa kok pakai verb 3? Karena perfect. Tenses yang sebutannya perfect pasti pakai verb. Kalau verb 2 khusus buat verb 2. Simple past. Kalau continuous verb ing. Kempang. Kayak karo rumus apalagi kan? Kalau interrogatif yang diingat cuman to be pasti ada di depan. Terus di belakang jangan lupa question mark. 2 menit lagi ya. Lanjut ke question word. Question word itu menanyakan sesuatu menggunakan tenses past perfect. Question wordnya past perfect. Yang subjek, question word, head, verb telo, objek. Oke nggak ya? Kalau question word sudah pasti dadang pasti to be object. Dadang pasti question word, marina question word to be. Contoh subjek question word to be, verb question word to be, subjek question word to be. Kecuali emang nanti di tenses-tenses yang khusus. Kayak misalkan simple present atau simple past nanti beda. Cuman yang lain itu tetap rumusnya paten. Emang setelah question word pasti to be. Boleh nang subjek. Sentence kalimat paling minimal itu subjek, verb sama objek. Kalau misalkan yang ditanyakan subjek berarti sisa verb sama. Kalau misalkan menanyakan subjek berarti setelah to be maka yang ditulis verb dan objek. Torana jia. Mun verb marina to be subjek sama don. Ini tergantung. Kalau misalkan emang kita di tenses yang perfect maka makanya don. Kalau misalkan di present makanya do. Kalau continuous makanya doing. Saya baba pandang. Sentence yang minimal itu terdiri subjek, verb, objek. Kalau misalkan yang ditanya objek maka sisa subjek sama yang ditulis setelah to be di sini subjek be. Karena yang ditanyakan adalah objek. Takut tadi bagaimana? Iam. Beri contoh. Beri contoh past perfect. Negatif, interrogatif.
Negatif interrogatif. Salah apa demah? Ketika kejadian lain terjadi kan, tulis kejadian lainnya. Kejadian kedua pasti menggunakan tensis apa? Yud. Apa? Tehele combo nih. Nah, berisik orang juga. Duh, enggak. Aja kan interrogatif orang apa? Baru. Betul. Apa di sana? Kenapa not ditaruh di setelah head? Iya. Karena interrogatif negatif. Oleh alasan not itu nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya badang rumus head subject not. Iya. Salah. Not itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus digandeng dengan to be. Dan kejadian kedua menggunakan simple lepas. Oke, sekarang speaking. Days. Apa days? Hari. Lalu nyelincing dulu. 10 menit. Kemana? Ada apa?